Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas untuk soal yang pertama dari seleksi asisten laboratorium marketing dan pemrograman komputer. Dua, di sini disediakan suatu algoritma untuk function sigma boy. Kita disuruh mendapatkan untuk yang pertama itu kompleksitas waktu dari fungsi sigma boy. Lalu kita disuruh mengubah bentuk bentuk fungsi dari sigma boy ini agar kompleksitas waktunya itu menjadi big O1 gitu ya. Oke, yang pertama mungkin kita selesaikan untuk yang pertama dulu ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam for loop ini hanya ada satu operasi dasar ya. Sehingga hanya ada satu operasi dasar. Lalu perulangannya itu dimulai dari dimulai dari n k sama dengan satu hingga n, sehingga banyak perulangannya itu akan menjadi n dikurangi dengan nilai awalnya satu tambah dengan satu, ini akan menjadi n. Nah, karena operasi dasar dan for loop-nya ini berada pada tingkatan yang berbeda, maka Tn bisa kita simpulkan itu menjadi satu dikalikan dengan n. Nah, ketika dia dalam satu tingkatan yang sama, misalnya di sini ada dua operasi gitu ya, berarti nanti eh, ini akan kita tambahkan seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas untuk soal yang pertama dari seleksi asisten pengudah PPM algoritma dan pemrograman kedua. Di sini untuk soal yang pertama itu terdapat function atau metode sigma boy dengan parameter n, integer n. Kita diminta untuk uh, menentukan berapa kompleksitas waktu dari fungsi sigma boy ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengubah fungsi sigma boy ini sedemikian sehingga kompleksitas waktunya itu menjadi notasi big O1 gitu. Oke, yang pertama mungkin kita kerjakan untuk yang satu dulu terlebih dahulu ya. Kalau yang terlebih dahulu, nah di sini uh, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sini hanya ada satu basic operation. Lalu untuk perulangannya sendiri itu dari k sama dengan satu hingga k sama dengan n, dan bertambahnya itu konstan k ke satu gitu ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya hingga n. Sehingga perulangan itu bisa kita lihat menjadi n dikurangi dengan satu ya. Dari akhirnya n dimulai dari satu dan ditambah dengan satu. Sehingga nantinya akan ada n perulangan. Nah, dari ini kita bisa menentukan bahwa tn-nya itu sama dengan, nah, kita lihat ya bahwa basic operation sama perulangan itu dalam lingkup yang dalam tingkatan yang berbeda gitu. Sehingga tn-nya itu akan n dikalikan dengan satu ya. Berarti ini akan sama dengan n, di mana ini akan masuk ke dalam elemen O, big O, n gitu ya. Oke, nah untuk yang B, kita disuruh merubah agar si TN-nya ini agar dia masuknya ke dalam O1 atau konstan gitu ya. Nah, kita fokus ke dalam perulangan ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kalau kita tuliskan secara notasi sigma seperti itu, ini kan akan menjadi sigma dari K sama dengan satu hingga N dari K pangkat 3 minus 2 K kuadrat tambah 3K. Nah, ini akan sama dengan sigma K sama dengan
1 sampai dengan N dari K pangkat 3 dikurangi 2 bagi sigma K sama dengan 1 hingga N K kuadrat tambah sigma dari 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K. Oke, nah ini kan kalau kita lihat sama aja dengan kita menjumlahkan 31 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah dan seterusnya hingga N pangkat 3. Ini sama aja dengan deret deret pangkat 3 ya teman-teman ya. Kalau yang ini kan sama aja dengan 2 dikalikan dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah dan seterusnya hingga N kuadrat. Kalau yang ini kan sama dengan 3 dikalikan dengan 1 plus 2 plus dan seterusnya hingga N. Nah, deret ini kalau kita ingat di deret jumlahan dari suatu deret gitu ya, ini akan sama dengan N kuadrat dikalikan dengan N plus 1 kuadrat dibagi dengan 4. Lalu yang ini deret kuadrat, dia akan menjadi 2 dikalikan dengan N kali N plus 1 ya. Lalu dikalikan dengan 2N plus 1 dibagi dengan 6. Nah, yang ini dia akan ditambah dengan 3 dikalikan dengan deretnya ini akan menjadi N dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, ini kan sudah dalam satu parameter semua ya, untuk parameter N. Sehingga kalau kita rubah ke dalam bentuk program, oke, nah, kita punya dia teman tadi. Dan N, oke. Nah, ini bisa kita pisah seperti ini, sehingga nanti hanya kita gunakan integral cuma satu itu sama dengan N kuadrat lalu dikalikan dengan N kalikan kuadrat dikalikan dengan N plus 1 kali plus 1 kita bagi dengan 4 ya. Ini yang jumlah kedua itu akan sama dengan N dikali dengan N plus 1
dikali dengan 2 kali N plus 1. Lalu semuanya dibagi dengan 0. Bilangan ketiga sama dengan itu dikali dengan N plus 1. Semuanya dibagi dengan 2. Jadi nanti akan merata hasil kali penjumlahan ini ya. Jadi jumlahan 1 ekonomi 2 kali jumlahan 2 ditambah dengan kecil kali jumlahan kecil. Oke, kembali ke sini. Ya, dari sini kita dapat ini adalah basic operation yang pertama, ini adalah basic operation yang kedua, ini juga basic operation yang ketiga. Ya dari sini kita dapat menyimpulkan TN-nya itu karena dalam satu ini ya satu tingkatan yang sama sehingga TN-nya itu akan menjadi satu ditambah satu tambah satu ini sama dengan tiga. Nah ini masuk ke dalam big O satu atau konstan ya. Untuk soal yang nomor dua kita disediakan diagram UML di mana terdapat satu interface dua vektor tiga dimensi kelas vektor tiga dimensi dan subkelasnya adalah matriks 3 kali 3 di mana sama-sama memiliki implementasi ke interface ruang vektor. Lalu disediakan juga terkait dengan penjelasan dari setiap metode atau fungsi dalam setiap kelasnya. Nah, kita diminta untuk membuat program Java dari diagram UML ini. Nah, di sini sudah saya buat untuk program Java-nya. Jadi, untuk yang pertama, di sini terdapat interface dari ruang vektor ini ya. Di sini terdapat satu metode atau fungsi bernama info dengan tipenya adalah void. Lalu di dalam kelas vektor tiga dimensi yang merupakan implementasi dari interface ruang vektor, yang pertama kita definisikan dulu terhadap atribut-atribut yang ada dalam vektor tiga dimensi, kelas vektor tiga dimensi ini. Di sini terdapat variabel x, y, z atau atribut x, y, z dengan modifier private dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita juga buat konstruktor untuk defaultnya, untuk setting defaultnya sama dengan dibuat juga untuk konstruktor dengan parameternya yang bernama vektor tiga dimensi sesuai dengan nama kelasnya. Lalu untuk modifiernya adalah kita gunakan protected di sini karena terdapat simbol tagar di sini ya. Nah, di sini untuk menginisialisasi nilai x, y, z ini kita sesuaikan dengan parameter masukan. Di sini berarti indeks x-nya itu akan sama dengan x, indeks y sama dengan y, indeks z-nya akan nanti akan sama dengan nilai z-nya. Lalu di sini terdapat juga metode getter untuk x, y, z dengan modifier protected yang akan mereturn nilai dari this x, nilai dari x tiap uh, parameter atau variabel x, y, z-nya. Lalu untuk yang fungsi pertama itu ada norm. Di sini dijelaskan bahwa norm itu merupakan panjang vektor dari di vektor tiga dimensi ini. Jadi kita bisa menggunakan uh, ini ya SQRT karena kita ketahui bahwa panjang suatu vektor itu kan akar dari komponen x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat seperti itu. Jadi di sini kita gunakan
fungsi ini mat.sqrt untuk eh, mendapatkan nilai dari panjang dari vektor. Lalu untuk penjumlahan vektor, karena nanti hasil dari penjumlahan vektor itu merupakan vektor juga gitu. Jadi kita buat objek baru di sini, dia akan mengembalikan suatu objek baru dari vektor tiga dimensi, yang mana hasil dari komponen-komponennya itu merupakan penjumlahan dari list X. Ini akan mendapatkan uh, nilai dari objek dari vektor tiga dimensi, lalu vektor kita gunakan fungsi getter yang di atas tadi untuk mendapatkan komponen dari sumbu X-nya untuk vektor ini ya, untuk parameter vektor ini yang bertipe vektor tiga dimensi. Lalu ya untuk yang inner product sama, jadi nanti dari parameter vektor ini yang merupakan tipenya adalah vektor tiga dimensi ini, objek vektor ini kita akan mendapatkan list X, di mana kita ketahui bahwa inner productnya itu merupakan hasil kali dalam. Jadi hasil kali dalam, sorry, hasil kali dalam dari suatu uh, dua vektor gitu ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa misalnya kita punya dua vektor, maka hasil kali dalamnya itu adalah x satu dikalikan x2 tambah y satu kalikan y2 tambah y satu kalikan y2. Nah, demikian dengan ini, jadi nanti kita akan mendapatkan hasil berupa skalar ya, bahwa nanti dis x dikalikan dari vektor ini, komponen dari x untuk uh, vektor, vektor yang ini ya, sebagai parameternya, seperti itu. Lalu terdapat juga untuk metode is orthogonal yang bertipe yang memiliki modifier public ya di sini ya. Di mana is orthogonal ini akan mengecek apakah vektor itu saling tegak lurus. Jadi dari dua vektor ini apakah kedua vektor ini saling tegak lurus. Nah, di sini untuk is ortogonalnya itu bisa kita ketahui dari perkalian atau hasil kali dalamnya itu misalnya sama dengan nol, berarti dia merupakan dua vektor yang saling tegak lurus. Maka di sini kita gunakan metode yang ini ya, inner product ini untuk mendapatkan apakah uh, hasil kali dalam dari vektor vex sebagai parameter ini akan sama dengan nol. Jika iya, dia akan mengembalikan nilai boolean berupa true. Lalu untuk mengecek ortonormal, di sini dijelaskan bahwa suatu vektor itu dia ortonormal ketika dia itu komponennya itu saling tegak lurus atau dua vektor ini saling tegak lurus dan panjang setiap vektornya itu adalah satu. Nah, di sini kita gunain dua fungsi is ortogonal dan norm di atas ini ya. Fungsi norm ini untuk mengecek apakah fungsi vektor yang sebagai parameter objek vektor tiga dimensi ini merupakan suatu vektor yang ortonormal. Nah, karena tadi kita melakukan implementasi vektor tiga dimensi merupakan kelas implementasi dari interface ruang vektor, di sini kita perlu mengoverride fungsi info di sini ya. Fungsi info ini untuk mencetak vektor tiga dimensi yang dimaksud. Lalu untuk yang kelas 3 kali 3 ini merupakan, kalau kita lihat di OML ini ya, dia merupakan implementasi dari interface ruang vektor dan merupakan subkelas dari vektor tiga dimensi. Oleh karena itu di sini kita buat kelas matriks 3 kali 3 di mana dia merupakan subkelas atau extend dari vektor tiga dimensi dan implement dari interface ruang vektor. Nah, sama di sini terdapat uh, atribut yang bertipe vektor tiga dimensi memiliki modifier private. Di sini ada V1, V2, dan V3. Seperti sebelumnya kita buat untuk konstruktor defaultnya sama konstruktor untuk dengan parameternya. Nah, karena merupakan di sini berupa ini ya suatu objek gitu ya, objek dari tiga dimensi, maka di sini kita inisialisasi untuk konstruktor defaultnya itu adalah kita membuat vektor tiga dimensi yang baru gitu ya. Lalu untuk parameternya yang terdapat parameter kita
ada parameter V1 bertipe vektor tiga dimensi, objek dari kelas vektor tiga dimensi. Di sini untuk V1-nya itu akan sama dengan V1, V2, dan seterusnya. Dapat juga metode untuk getternya dengan tipenya, tipe atau modifiernya adalah protected ya, dengan simbolnya tagar seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi, ada fungsi determinan, fungsi penjumlahan matriks, fungsi perkalian matriks, inner product, apakah terus is invertible atau apakah matriksnya ini dapat memiliki inverse, lalu is ortogonal, apakah matriksnya itu ortogonal gitu ya. Dan di sini untuk penjumlahan pertama yang determinan berarti kita akan merayakan, kan kita ketahui bahwa ini sama kita gunain aturan Sarus di sini untuk mendapatkan fungsi ini. Misalnya karena kita ada tiga vektor atau tiga vektor kolom di sini ya, berarti kan ukurannya adalah matriks 3 kali 3. Maka kita bisa gunakan aturan Sarus untuk mendapatkan determinan dari uh, matriks ini gitu. Lalu untuk yang penjumlahan matriks di sini kita, karena penjumlahan matriks tadi adalah hasilnya nanti juga berupa matriks gitu ya. Kita buat suatu objek baru bernama matriks new matriks 3 kali 3 ini yang merupakan di mana elemen-elemennya itu merupakan hasil dari perkalian ini, penjumlahan satu V1 dan seterusnya ini. Kita gunain ya sum. Cuma ini kan penjumlahan secara vektor ya, berarti kita menggunakan fungsi dari kelas tiga dimensi, vektor tiga dimensi, karena kita ketahui bahwa matriks 3 kali 3 merupakan subkelas dari matriks tiga dimensi ini gitu. Bisa kita gunakan fungsi yang ada dalam vektor tiga dimensi ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan perhitungan di kelas matriks 3 kali 3. Oke, untuk yang inner product perkalian matriks juga seperti itu. Cuman di sini untuk uh, sini ya kalian di sini bahwa yang inner product ini kita menggunakan perkalian vektor ya. Inner product yang kita dapatkan di suatu fungsi di kelas vektor tiga dimensi. Lalu dari sini kita tinggal meretan nanti hasilnya adalah berupa matriks atau objek baru dari matriks 3 kali 3. Nanti inner product matrix, di sini kalau kita lihat di ketentuannya, inner product ini adalah sebagai hasil kali dalam matriks dengan koordinat inner product dengan tidak merupakan trace dari sebuah matriks yang cuma utamanya adalah diagonal utamanya itu. Lalu dicek invertible ini, kita melihat apakah suatu matriks yang kita input, objek matriksnya itu merupakan matriks yang memiliki inverse. Dan di sini kita bisa cek dengan ngecek apakah determinannya itu tidak sama dengan nol. Jika determinannya tidak sama dengan nol, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa matriksnya tersebut memiliki inverse. Nah, raternya berupa boolean nanti ya, dengan tipe modifiernya adalah public. Itu juga untuk yang cek ortogonal, kita menggunakan isortonormal ini dari vektor fungsi di kelas vektor tiga dimensi. Lalu dengan ketentuan bahwa nanti seperti ini ya, Pak. Berarti antar kolom itu dia merupakan ortonormal seperti yang ditentukan dalam ketentuan di soalnya ini. Nah, lalu sama kayak di kelas vektor tiga dimensi ini kita juga mengoverride fungsi void info karena ini merupakan matriks 3 kali 3 ini interface implementasi dari interface ruang vektor. Jadi seperti itu.